Halo semuanya, dimanapun teman-teman berada, baik pagi, siang, sore, ataupun malam yang menonton video ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saya di sini akan menjelaskan tentang suku bunga yang di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter. Sebelum saya menjelaskan, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yuni Ariska Ritonang, NPM 1801060059 dari grup B atau PEA2, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen, Pematang Siantar. Nah, teman-teman sekalian, ada 3 materi atau 3 yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu penjelasan tentang suku bunga, yang kedua tentang hubungan tingkat suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga yaitu 10 faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga dengan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari nomor 1, yaitu pengertian tentang tingkat suku bunga. Suku bunga adalah imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok atau biasa disebut dengan biaya meminjam uang, biasanya dinyatakan dalam persentase. Baiklah, kita lanjut ke yang nomor 2-nya, tentang hubungan tingkat suku bunga dengan pertumbuhan ekonomi. Menaikkan suku bunga adalah alat utama bank sentral untuk memerangi inflasi. Dengan membuat biaya pinjaman semakin mahal, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan aktivitas perekonomian akan menurun. Kejadian sebaliknya bisa terjadi. Turunnya suku bunga akan menyebabkan biaya pinjaman menjadi makin murah. Para investor akan cenderung terdorong untuk melakukan ekspansi bisnis atau investasi baru, dan para konsumen akan menaikkan pengeluarannya. Dengan demikian, output perekonomian akan meningkat dan lebih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, investasi ke pasar saham juga akan naik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama itu ada kebutuhan dana. Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk dana simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar cepat terpenuhi adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Namun, peningkatan suku bunga pinjaman juga akan meningkatkan suku bunga pinjaman. Sebaliknya, apabila dana yang ada di dalam simpanan di bank banyak, sementara permohonan pinjaman sedikit, maka bunga simpanan akan turun. Lalu yang kedua faktornya adalah target laba yang diinginkan. Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman. Jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman juga besar, dan demikian sebaliknya. Namun, untuk menghadapi pesaing, target laba dapat diturunkan seminimal mungkin. Lalu faktor yang ketiga adalah kualitas jaminan. Kualitas jaminan juga diperuntukkan untuk bunga. Semakin liquid jaminan atau mudah dicairkan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan, dan demikian sebaliknya. Lalu faktor yang keempat, kebijaksanaan pemerintah.
Dalam menentukan bunga simpanan maupun bunga pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, ada batasan maksimal dan ada batasan minimal untuk suku bunga yang diizinkan. Tujuannya adalah agar bank dapat bersaing secara sehat. Nah, faktor yang kelima ialah jangka waktu. Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka waktu pendek, maka bunganya relatif rendah. Akan tetapi, untuk bunga simpanan berlaku sebaliknya. Semakin panjang jangka waktu, maka bunga simpanan semakin rendah dan sebaliknya. Lalu faktor yang keenam, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga, terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkatan suku bunga yang akan dibebankan nantinya. Karena biasanya perusahaan yang bonafit, kemungkinan resiko kredit macet di masa mendatang relatif kecil, dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang bonafit, faktor resiko kredit macet cukup besar. Lalu, faktor yang ketujuh ialah produk yang kompetitif. Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya pinjaman. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai sangat laku di pasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. Hal ini disebabkan produk yang kompetitif tingkat perputaran produknya tinggi, sehingga pembayarannya diharapkan lancar. Lalu faktor yang kedelapan ialah hubungan baik. Biasanya bunga pinjaman dikaitkan dengan faktor kepercayaan kepada seseorang atau lembaga. Dalam prakteknya, bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama atau primer dan nasabah sekunder atau biasa. Lalu faktor yang kesembilan, persaingan. Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, maka tingkatan persaingan dalam memperebutkan dana simpanan cukup ketat. Maka bank harus bersaing ketat dengan bank lainnya. Lalu faktor yang ke-10 adalah jaminan pihak ketiga. Perusahaan yang akan memberikan jaminan kepada penerima kredit. Baiklah, sampai situ yang dapat saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau kesalahan ketika saya menjelaskan, mohon dimaafkan dan terima kasih.